Baik, rekan sekalian, Bapak Ibu, kita mulai aja ya sharing hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk acara sharing session. Yang mana hari ini untuk sharing sessionnya adalah akan disampaikan oleh tim dari CPNS ya, terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan, di mana ini juga merupakan salah satu tugas dari tim Raksal ya, tugas dari Raksal dari CPNS, di mana tugasnya kegiatannya yang pertama menyusun paparan, kemudian sosialisasi dan evaluasi, laporan ya, laporan. Dan hari ini kita akan mendengarkan kegiatan sosialisasinya. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf bahwa yang semula Pak Karu akan hadir, ternyata hari ini karena ada tugas yang sangat mendesak, dia tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu aja pengantaran saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan dari peserta dari CPNS yang akan mulai dari mana, dari Mas Nugroho dulu ya. Dari pinggir lah. Jadi dulu kalau ke tengah nggak langsung ke tengah dulu Mas. Itu tengahnya terakhir lah, ke tengahnya di terakhir. Ya, dari Mas Nugroho ya. Oh, sedikit Mas Nugroho, ini nanti kan kalau sosialisasi ini kalau ada masukan atau pertanyaan kan boleh. Ini kan masih bisa direvisi kan kalau ada masukan dari teman-teman sini atau udah bisa ya, masih bisa ya. Baik, sebelumnya terima kasih. Silakan Mas Nugroho yang pertama. Gimana sih Mas Nugroho? Maskernya. Kan terlihat ganteng. Si Alden dari terus tuh. Ya, santai kan. Ayo. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Anggoro dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Bu, baik, sebelum kami mulai untuk pemaparannya, mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin sebagian besar sudah kenal dari ya mungkin dari acara kemarin juga, acara biolog, tapi mungkin masih ada yang belum kenal atau belum dengar dengan kami. Saya perkenalkan, nama saya Nugroho Kusumo Putro. Di Birohukum saya berada di bawahnya Pak Dimas di Tata Laksana untuk sistem kerja yang sebelumnya ya, karena untuk sistem kerja baru saya di bawahnya Mbak Fitri dan Pak Anggoro. Kemudian rekan saya di sebelah saya ada Mas Fadil, kemudian di sebelahnya lagi ada Mas Salomo, dan yang paling cantik Mbak Prisil. Modus. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi untuk sosialisasi hari ini adalah sosialisasi tentang core value atau nilai dasar berakhlak. Ini merupakan nilai dasar ASN, nilai dasar ASN di Indonesia, di mana berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, kita mulai dari latar belakang adanya nilai dasar berakhlak. Jadi core value berakhlak dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satu core value ASN untuk mencarikan nilai-nilai dasar dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Kemudian untuk dasar hukumnya, baik, untuk dasar hukum core value berakhlak yaitu dari Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employee branding ASN.
untuk isi dari surat edarannya, saya mencuplik beberapa kalimat utama atau kalimat pertama, yaitu dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN, sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employee branding ASN bangga melayani bangsa. Baik, berikut beberapa ucapan Pak Jokowi pada saat sambutan untuk peresmian core value berakhlak dan employee branding bangga melayani bangsa. Kata beliau, ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama. Dilanjutkan, alasan pentingnya satu core value ASN. Kenapa adanya core value ASN atau berakhlak? Itu ada 6 alasan utama, alasan penting kenapa harus ada core value ASN. Yang pertama, mencarikan nilai-nilai dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Ya, jadi agar core value-nya tidak berbeda-beda tiap lembaga, tiap instansi, jadi perlu dibuat satu core value yang utama, yang sama, yang seragam. Yang kedua, menggabungkan semua nilai-nilai yang disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku yang dapat berlaku secara umum. Banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang disimpulkan menjadi satu core value. Jadi dari berbagai core value disatukan menjadi satu berakhlak. Yang ketiga, core value akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Kemudian yang keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain, ya, agar tidak terjadi culture shock gitu. Yang kelima, menjadi unsur yang untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian yang keenam, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Baik, dalam core value berakhlak itu tadi sudah saya sebutkan di awal, ya, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di situ ada beberapa pokok penting atau intisari dari berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Ini beberapa kalimat singkatnya. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari berorientasi pelayanan. Baik, untuk yang pertama, berorientasi pelayanan itu sudah tertuang dengan jelas sebagai tugas dan fungsi ASN, ya, di mana fungsi ASN ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ya, jadi di situ bisa terlihat bahwa pelayan publik merupakan tugas kita, fungsi kita sebagai ASN. Jadi kita di sini ada di sini, digaji di sini. Salah satunya tujuannya adalah untuk menjadi pelayan publik. Tugas ASN juga demikian. Pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ya, jadi sudah sangat jelas bahwa pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus ada di dalam mindset setiap ASN. Baik, kita lanjutkan dari definisi pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Kemudian unsur-unsur penyelenggaraan pelayanan publik yang harus ada dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah aparatur sipil negara sebagai penyelenggara. Yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan masyarakat atau pelanggan. Oke, selanjutnya panduan perilaku atau kode etik. Jadi nanti setiap isi dari berakhlak akan ada panduan perilaku atau kode etiknya. Yang pertama, untuk panduan perilaku atau kode etik dari berorientasi pelayanan ada 3, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian beberapa hal pula fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak dan dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tapi juga berfungsi memberikan perlindungan bagi warga negara. Oke, selanjutnya prinsip pelayanan publik. Ada 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan, penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif, pemerintah wajib mendengar dan mematuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Selanjutnya, tidak diskriminatif, pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan satu warga negara dengan warga negara yang lain. Mudah dan murah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau oleh seluruh warga negara. Efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Selanjutnya, aksesibel, harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Akuntabel, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Berkeadilan, yaitu salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oke, selanjutnya pentingnya pelayanan prima. Ini mungkin sudah dijelaskan di PTSP minggu kemarin ya. Pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Itu saja untuk pelayanan publik. Berikut ada beberapa kutipan dari pidato Presiden Jokowi masih di acara yang sama, yaitu launching core value dan employee branding 27 Juli 2021. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat kolonial yang justru minta dilayani. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan juga ego ilmu. Baik, sekian saja dari saya untuk pelayanan publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Fadil untuk core value selanjutnya. Baik, terima kasih Ketua Tim CTS. Selanjutnya core value ASN dengan akuntabel. Apa sih pengertian akuntabilitas? Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsabilitas.
responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ini, ASN akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanggung sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Ya, berikut aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, instansi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan pada akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan memperbaiki kinerja. Dengan tujuan dari akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Perannya dalam demokrasi sangat penting untuk pelayanan publik kepada masyarakat, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebagai peran belajar. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama ada personal, individu, kelompok, dan stakeholder. Lalu apa sih hubungan akuntabilitas dan integritas? Menurut Aulich pada tahun 2011, sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik dan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Sedangkan menurut Anne Everett, akuntabilitas dan integritas adalah faktor yang sangat penting untuk dimiliki dalam kepemimpinan. Integritas menjadi hal yang pertama harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau pegawai negara, yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas. Lalu hubungan integritas dan anti korupsi. Persoalan dari penyakit kejiwaan, birokrasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme pada dasarnya adalah penyakit sistem dan bukan penyakit individu. Adapun 3 pilar pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Yang pertama penindakan, yang kedua perbaikan sistem, dan yang ketiga pendidikan yang baik. Bagaimana mekanisme akuntabilitas? Untuk terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi kejujuran dan hukum, dimensi akuntabilitas proses, dimensi program, dan dimensi kebijakan. Hubungan transparansi dan akses informasi. Seperti bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tercantum beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengembalian kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi. Adapun prinsip keterbukaan informasi publik, yang pertama, maksimum akses limited exception atau MALE. Pada prinsipnya, semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Penggunaan sumber daya milik negara. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai prosedur yang dikeluarkan. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Lalu upaya aku untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang pertama dimulai dari kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan. Yang kedua, transparansi, bertujuan untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang ketiga, integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi suatu hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab, memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Akan melahirkan akuntabilitas, dengan kata lain lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, keseimbangan. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Kejelasan, individu atau kelompok harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan serta konsistensi, penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, dan sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Selanjutnya, nilai value ASN kompeten. Pengertian dari nilai kompeten adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Adapun prinsip pengembangan kompetensi ASN, upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Berikut tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendidikan atau pelatihan. Seperti apa yang tema sharing session yang pertama, sharing session terkait dengan beasiswa, merupakan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Rencana pengembangan kompetensi ASN, instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Dan perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik, terarah, efektif, dan efisien. Panduan perilaku kompeten yang pertama adalah berkinerja yang berakhlak, mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan berkinerja yang berakhlak? Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik dan perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak sesuai apa yang tadi dijelaskan oleh saudara kita Nugroho. Meningkatkan kompetensi diri, mengubah mindset, mengembangkan diri secara mandiri, yakni berbasis sumber pembelajaran utama dari internet maupun dari sumber lainnya, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan, dan melakukan jejaring formal atau informal. Yang dimaksud dengan membantu orang lain belajar, aktif dalam forum terbuka seperti kegiatan sharing session ini, memanfaatkan dokumen kerja seperti laporan kerja, materi presentasi, artikel, dan memasukkannya ke dalam repositori. Aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan, misalnya melibatkan dalam jejaring ahli, mendokumentasikan pengalaman, dan menuliskan pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Melaksanakan tugas terbaik, pengetahuan menjadi karya, mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya terbaik. Makna
hidup dan bekerja baik, pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang, dan tipikal individu semangat berkarya yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan Anda. Kemudian dilanjutkan dengan nilai core value Baik, terima kasih untuk saudara Fadil atas penjelasannya mengenai core value yang akuntabel dan kompeten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harmonis. Ya. Dalam hal ini mengenai harmonis, itu kalimat afirmasi ya. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang satu. Baik, mungkin bisa saya lanjut. Ya, mengenai harmonis ini kita akan kembali lagi dengan semboyan negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana kalau dalam Bhinneka Tunggal Ika ini diartikan berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita respect ke belakang mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini itu pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular dalam karyanya di Kakawin Sutasoma. Sekitar abad ke-14 dibuatnya. Ini pada buku 139 bait ke-5. Di situ tertulis baiknya seperti apa. Yang mengenai bagian yang paling esensial itu adalah ketika disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggua. Jadi berbeda-beda menyatu menjadi satu dan tidak ada kebenaran kedua. Dan ini sangat cocok dengan negara kita yang memang negara kita ini sangat beragam masyarakatnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Tetapi dalam keberagaman ini kita bisa bersatu untuk bisa membangun negara ini dalam sebuah harmoni. Itu salah satu makna yang saya dapatkan mengenai Bhinneka Tunggal Ika ini. Lalu kita ke pengertian dari harmonis. Harmonis ini berangkat dari kata harmoni. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Jadi dari kesatuan yang luhur ini bisa menghasilkan suatu hal yang indah dan juga bisa sejalan dan selaras dalam hal pekerjaannya. Nah, begitu juga kalau kita lihat dalam konteks pekerjaan. Jadi suasana harmoni dapat dalam lingkungan bekerja ini akan buat kita secara individu itu bisa lebih tenang dan bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi, bekerja sama dan meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas lainnya kepada pelanggan. Kalau dalam konteks kita sebagai PNS, maka pelanggan yang ini adalah masyarakat publik. Jadi dengan suasana harmoni yang bisa diciptakan dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan pekerjaan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi masyarakat yang ada pelanggan dalam konteks ini. Nah, peran ASN harmonis. Jadi dalam posisi PNS sebagai aparatur negara, dia itu harus bersifat sikap netral dan adil. Jadi netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dan adil di sini berarti PNS bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa diskriminatif. Jadi bisa perlakuan sama dan harus objektif, jujur dan transparan. Dalam hal adil ini tersebut bahwa PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan segala kelompok, termasuk dalam hal ini kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang malah mengakibatkan pada terdiskriminasinya kelompok tersebut. Berkaitan dengan harmoni ini, ketika kita belajar bahwa Indonesia ini adalah negara yang begitu beragam dengan suku, agama, ras, dan antar golongan,
Jadi PNS harus bisa memiliki sikap untuk toleran akan perbedaan tersebut. Karena memang perbedaan itu adalah suatu keniscayaan di negara ini. Kita bisa toleran akan itu. Dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus suka menolong, baik kepada pengguna layanan dan juga membantu kolega PNS lain yang juga membutuhkan pertolongan. Dan yang paling penting dalam peran HSN Harmonis ini adalah PNS adalah menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Memang ini tidak mudah bagi kita, tapi memang dengan status yang sebagai PNS dan juga yang saya juga yang jadi harusnya menjadi teladan karena biasanya masyarakat akan melihat bagaimana kerja PNS baik di dalam ataupun bahkan ketika dalam berperilaku sehari-hari. Dalam hal ini ada panduan perilaku harmonis. Jadi panduan perilaku harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya adalah loyal. Nah, ada kalimat afirmasinya ya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita ke secara etimologi. Secara etimologis, istilah loyal itu diadaptasi dari bahasa Prancis, yakni loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal itu berarti setia atau suatu kesetiaan. Jadi kesetiaan ini timbul tanpa ada paksaan, tapi timbul dalam kesadaran pribadi. Jadi secara pribadi sadar untuk setia. Nah, jadi kalau kita merujuk pada kamus Oxford, itu kata loyal itu didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution. Jadi memberikan atau menunjukkan dukungan kepatuhan yang teguh dan konstan yang menurut itu pada seseorang atau institusi. Jadi secara umum untuk bisa menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap organisasi, ya ada beberapa hal berikut yang dilakukan, yakni membangun rasa kecintaan dan memiliki. Jadi ketika kita bisa memiliki rasa kecintaan dan rasa memiliki akan suatu organisasi, kalau dalam konteks di sini ya pas kita bicara sekarang, maka rasa setia itu akan ada gitu, ada dalam di pegawai. Dan selanjutnya ialah meningkatkan kesejahteraan. Jadi ketika kesejahteraan meningkat, maka kemungkinan rasa kesetiaan itu juga akan tumbuh juga. Yang selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan rohani, karena memang dalam kerjaan mungkin ada suatu hal yang secara emosional mungkin kadang ada asus ataupun ada yang mungkin tidak disampaikan, maka kebutuhan rohani, kebutuhan untuk bisa hubungan emosional itu yang secara baik itu bisa memberikan suatu kesetiaan, lalu memberikan kesempatan meningkatkan karir. Yang mana peningkatan karir ini bisa melalui pendidikan, pelatihan ataupun memulai pengisian jabatan juga. Jadi bisa berikan kesempatan untuk orang itu dalam artian setiap orang yang punya kompeten untuk bisa meningkatkan karirnya dan juga melakukan evaluasi secara berkala. Dalam hal ini ada panduan perilaku loyal, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Karena kita
bekerja dalam pemerintahan itu ya kita setia kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, di sini ada aktualisasi panduan perilaku loyal. Yang mana yang pertama itu ada komitmen yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan suatu atau hubungan keterikatan dan tanggung jawab akan sesuatu. Lalu selanjutnya ada dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya suatu keyakinan yang teguh. Lalu kontribusi. Jadi kontribusi ini bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya ada nasionalisme yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar itu mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai wujud kesatuan dan atau kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat atau tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat atau satu ikatan dan semua itu yang dilakukan dengan ikhlas. Demikian dari saya. Terima kasih Kak Salomo. Untuk portfolio berikutnya adalah adaptif. Untuk portfolio ini ada beberapa faktor pendorong perubahan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Saat ini teknologi sudah menjadi tulang punggung dari hampir seluruh bisnis proses yang ada, sehingga penggunaan teknologi konvensional dalam bekerja itu sudah seyogyanya untuk ditinggalkan. Di sisi lain, perilaku komunikasi sekarang ini semakin didominasi oleh penggunaan media sosial yang cenderung lebih mudah dan efisien. Berkaitan dengan pelayanan publik berbasis digital saat ini menjadi salah satu tuntutan dari perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh bentuknya di dunia pemerintahan adalah pemanfaatan big data dalam pemberian pelayanan publik. Faktor pendorong kedua adalah adanya VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Untuk volatility sendiri, itu dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak dan relatif tidak stabil. Sedangkan untuk uncertainty, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lampau sekarang hampir tidak relevan untuk memprediksi probabilitas apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian ada complexity, di mana dunia modern jauh lebih kompleks dari dunia sebelumnya. Masalah-masalah yang ada semakin berkembang dan jauh lebih berlapis-lapis, sehingga para pemimpin dituntut untuk menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah ambiguity, di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan semakin sulit dipahami. Untuk definisinya sendiri, untuk portfolio adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Terdapat beberapa unsur yang mencerminkan perilaku adaptasi atau adaptif. Di antaranya dapat dilihat pada layar, ada proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, ada penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan tujuan tersebut, ada juga mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, maksudnya adalah mengubah kondisi. Kemudian ada juga pemanfaatan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, ada penyesuaian budaya dan aspek lainnya. Kemudian berkaitan dengan portfolio adaptif, portfolio ini dimaknai untuk menjadi nilai dan budaya ASN. Di antaranya adalah ASN harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Kemudian ASN juga diharapkan terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama
atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. ASN memiliki mental metode yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Kemudian ASN juga harus bersinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, ASN diharapkan dapat berpikir sistemik, tidak berkacamata kuda atau bermental sayur. Kemudian setidaknya ada tiga indikator pemerintahan yang adaptif. Yang pertama adalah pengembangan SDM yang adaptif, yaitu adalah cara menyaring atau menghasilkan SDM yang mudah beradaptasi dan tidak resisten terhadap perubahan. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan training atau melakukan rekrutmen CPNS yang selektif. Kemudian ada indikator penguatan organisasi yang adaptif, di mana sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu dan organisasi untuk menjawab tantangan atau perubahan di lingkungan. Misalnya dengan melakukan inovasi yang dapat mempermudah pekerjaan dan menjadikan pelaksanaan pekerjaan jauh lebih efisien. Misalnya dengan penggunaan teknologi digitalisasi untuk mempermudah sharing data. Kemudian yang terakhir, indikator terakhir adalah pembaharuan institusional adaptif. Ini adalah kegiatan untuk melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara independen dan komprehensif terhadap banyak hal yang ada dalam sebuah instansi pemerintah secara holistik. Salah satu contohnya adalah dengan penyederhanaan birokrasi. Nah, berkaitan dengan adaptif, sebenarnya saat ini arah pemerintah adalah untuk mengubah sudut pandang yang awalnya berupa government ke governance. Terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat pada layar. Ada perbedaan dari sisi aktor, fungsi, struktur, model, interaksi, dan distribusi. Kalau sudut pandang government, kita melihat sebuah institusi hanya sebagai aktor, dalam arti kita hanya melihat sebagai subjek. Sedangkan di governance, banyak aktor dalam proses dan pengimplementasian kebijakan. Kemudian dari sisi fungsi, ketika kita melihat sebuah government, pelaksanaan keputusan hanya bersifat otoritatif. Sedangkan di governance, proses konsensus, konsultasi, dan kolaborasi dengan banyak aktor. Kalau dari struktur sendiri, untuk government itu bersifat formal dan hierarkis. Sedangkan governance bersifat non-formal, networking, dan independensi fungsional. Ini salah satu contoh yang mungkin sedang paling relatable ke kita semua, karena kita sedang berusaha untuk menghapuskan struktur yang tadinya hierarkis dan berusaha berubah menjadi sudut pandang yang governance. Kemudian ada model interaksi. Kalau untuk government itu bentuknya non-voluntary, dominasi, dan tertutup. Sedangkan untuk governance, voluntary actions, dan kolaboratif. Untuk distribusi sendiri, untuk government itu sentralistik terpusat pada kekuasaan negara. Sedangkan untuk governance itu desentralistik, menyebar pada berbagai aktor yang membentuk hubungan network. Pada intinya, adanya perubahan ini diharapkan bahwa praktek-praktek penyelenggaraan negara yang didominasi oleh pranegara atau pemerintah itu harus diubah dan beradaptasi menjadi peran-peran yang lebih terdistribusi kepada aktor negara atau pemerintah dengan aktor lain di luar pemerintah. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara organisasi yang birokrasi dengan organisasi yang adaptif. Kalau dilihat dari by design, organisasi yang birokrasi itu sifatnya mekanistik. Maksudnya mekanistik adalah bercirikan yang otoritas atau kewenangannya tersentralisasi atau diselenggarakan oleh kelompok kecil dalam level elit organisasi. Sedangkan untuk organisasi adaptif itu bersifat organik yang merupakan kebalikannya. Untuk otoritas, yang satu sentralistis, yang satu desentralisasi. Untuk peraturan dan prosedur, ketika masih berbentuk organisasi birokrasi akan lebih banyak. Sedangkan jika sudah switch ke organisasi adaptif akan jauh lebih sedikit. Untuk rentang manajemen juga berbeda, yang satu sempit, yang satu jauh lebih luas. Untuk tugas, yang satu lebih spesialisasi, sedangkan untuk yang adaptif itu sifatnya terbagi. Kemudian untuk tim dan tekanan tugas, untuk organisasi birokrasi cenderung lebih sedikit, sedangkan untuk yang adaptif cenderung lebih banyak karena kita dituntut untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang ada. Untuk koordinasi, untuk organisasi birokrasi jauh lebih formal, sedangkan untuk organisasi adaptif itu berubah menjadi informal. Untuk berikutnya adalah
core value yang terakhir yaitu core value kolaboratif. Kalau untuk definisinya sendiri, itu ada definisi dari seorang ahli yaitu Anson and Gash. A governing arrangement where one or more public agencies directly engage unknown stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensual-oriented, and deliberative, and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets. Main poin yang bisa kita ambil dari definisi di atas adalah kemitraan antara institusi pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam penyusunan sebuah pengambilan kebijakan atau penyusunan program pemerintah atau pengelolaan aset negara. Kalau dari sisi peraturan sendiri telah dijewantakan dalam pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kewenangan lintas badan atau pejabat pemerintah dilaksanakan melalui kerjasama antara badan atau pejabat pemerintah yang terlibat kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Setidak-tidaknya ada 6 kriteria sebuah kolaborasi dapat dinyatakan sudah dilakukan. Yang pertama, forum diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga negara. Yang kedua, peserta forum bukan merupakan aktor dari negara, jadi aktor non-state. Yang ketiga, peserta dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Sejauh ini yang bisa kita lihat adalah rata-rata bersifat hanya konsultasi publik dan bukan pengambilan keputusan. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktiknya. Yang terakhir adalah forum kolaborasi, adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada beberapa bentuk aktivitas kolaborasi antar organisasi, mungkin ini juga cukup familiar di antara kita. Ada kerjasama informal, perjanjian bantuan, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah dan vice versa. Berkaitan dengan core value kolaboratif ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama adalah kepercayaan. Kalau terkait kepercayaan ini, karena tidak dilaksanakan oleh satu lembaga, tentu harus didasarkan saling percaya bahwa kedua lembaga atau beberapa lembaga dapat saling menjalankan tugasnya sesuai dengan yang disepakati. Kemudian pembagian kekuasaan, bagaimana gaya kepemimpinan, apakah leaders di situ masih bergantung pada paradigma yang lama atau sudah mau untuk berubah. Karena kalau satu instansi leadernya udah berubah tapi yang satu masih konvensional, tentu tidak akan berjalan dengan baik kolaborasinya. Kemudian ada juga strategi manajemen, dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Nah, ada satu hal yang unik, satu konsepsi yang unik dalam core value kolaboratif, yaitu adalah pendekatan whole of government. Pengertiannya mungkin agak panjang, tapi pada intinya adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah di mana berdasarkan pada upaya-upaya kolaboratif. Salah satunya adalah menjunjung tinggi koordinasi yang lebih luas dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang sama. Kalau kita lihat untuk lebih relatable dengan kita sebagai pegawai pemerintah, mungkin bisa lihat di bagian yang bawah, ada banyak kementerian atau lembaga sektoral kemudian membentuk joint up government untuk mencapai sebuah goals yang sama atau mengalahkan common enemy yang sama. Apa sih manfaat dari whole of government? Ada efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, penghematan biaya atau cost, pengurangan pemborosan, pengurangan kemungkinan adanya duplikasi pekerjaan. Tidak jarang ada sebuah pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh dua kementerian yang pada intinya outputnya sama. Hal-hal tersebut bisa dihindari jika kita memanfaatkan konsep whole of government. Waktu penyelesaian juga jauh bisa lebih cepat. Next. Nah, ada beberapa bentuk whole of government. Yang pertama, integrating service delivery atau PSD, proses penyatuan pemberian layanan kepada publik, koordinasi dan kolaborasi, ini yang kemudian diambil menjadi core value kita.
di mana pemerintah horizontal berkoordinasi atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, integrating and rebalancing governance, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Karena saya mengambil contoh di Inggris, saya sedikit cerita bahwa di Inggris itu ada whole of government account, di mana mereka berhasil mengintegrasikan sistem laporan keuangan dari 5.500 organisasi publik. WGA ini memberikan kemudahan bagi publik atau pemangku kepentingan untuk mengakses laporan-laporan keuangan dan memahami posisi keuangan secara makro dengan adanya integrating and rebalancing governance ini. Yang terakhir adalah culture change, di mana konsep-konsep social glue atau perekat budaya organisasi diutamakan. Next. Nah ini yang terakhir adalah refleksi penerapan whole of government di BMKG, secara khusus di Biro Hukum dan Organisasi sendiri. Kita telah berhasil, bukan hanya berhasil tapi memang sudah ada sejak lama, yaitu pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh PTSP. Kemudian yang baru-baru ini adalah pelayanan elektronik. Jadi pelayanan elektronik ini merupakan salah satu bentuk penerapan konsep whole of government di BMKG. Pola pelayanan yang paling maju dengan teknologi informasi dan komunikasi. Meski demikian, karena ini bentuknya adalah refleksi untuk benar-benar mengaplikasikan konsep whole of government dalam rangka mengimplementasikan kontrol kolaboratif, kita tentu perlu melakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap pelayanan elektronik yang diberikan. Sebagaimana kita tahu, salah satu program pemerintah adalah penggunaan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dasarnya menyasar bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan per unit kerja tetapi untuk satu instansi. Jadi satu instansi bisa secara terintegrasi memanfaatkan aplikasi atau teknologi informasi tersebut secara bersama-sama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kurang-kurangnya. Mungkin setelah ini kami akan membuka sesi diskusi dan pertanyaan. Dan terima kasih bagi yang mau bertanya atau berdiskusi. Terima kasih rekan-rekan CPNS. Tapi keren ya, masih CPNS tapi kayak bukan CPNS. Terima kasih banyak sudah berbagi. Oh ada Pak Anggoro, saya nggak lihat Pak. Oh silakan. Maaf silakan Pak Anggoro. Ampun Pak. Nggak lihat. Silakan Bapak. Enggak Bapak aja. Bapak. Baik, terima kasih ya. Dari paparan dari rekan-rekan CPNS, dan juga tadi baru masuk lagi juga belum join lagi nih. Tapi mungkin tadi dari paparan-paparan yang disampaikan mungkin ada yang akan ditanyakan atau mungkin bisa bentuk masukan juga. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir. Ada yang mau ditanyakan atau silakan, ada? Mau nanya Pak? Silakan. Mau nanya? Ya, silakan. Ada? Yang mau ini aja tanyakan terkait tadi yang terakhir itu terkait PTSP ya. Tadi kan kontrasnya sama Thomas tadi yang berusaha di Inggris tadi ya tadi. Nah itu kan sistemnya tuh di sana tuh. Ayo, Pak Haji masuk Pak Haji. Ntar pas penutupan ada doa. Master Haji Iya, tadi kan saya juga tertarik pas. Nah, mungkin ada Pak ini ya kita pernah ke sana kan ya ke UK ya yang terkait tentang tadi PTSP itu. Mungkin kalau di sana gimana? Saya yang menanyakan tadi seperti mengeksplor tentang sistem kerja di luar ya. Tadi tadi yang saya kata official ada PTSP. Nah, sana konsep kerjanya gimana Mbak? Pembentukan sistem kerja mungkin yang back office, front office pernah mungkin ya. Kalau di sana itu seperti apa gitu. Nah kalau di hukum atau kalau misalnya nih diaplikasikan di BMKG itu kemungkinan seperti apa? Sepanjang pengetahuan yang Mbak Priscil sempat
pelajari dan saya makan. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak Guru atas pertanyaannya. Kalau untuk yang saya pelajari di sini sebenarnya hanya terkait adanya produk whole of government account yang diterapkan di Inggris. Jadi konsep whole of government ini salah satunya itu paling banyak diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, yang lainnya ada Australia, ada Inggris. Nah kalau untuk di Inggris sendiri yang paling berhasil itu ketika HMT Treasury mengkonsolidasikan lebih dari 5.500 akun instansi di sektor publik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Jadi tingkatnya bukan lagi satu instansi Pak, tapi ibaratnya satu Indonesia, seluruh laporan keuangan itu ada di dalam satu sistem yang bisa dibaca oleh seluruh warga di Inggris, namanya whole government account. Itu adalah salah satu penerapan konsep whole of government yang paling sukses yang diterapkan di Inggris. Kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin kita belum se-advance itu, tapi kalau dilihat dengan adanya Krisna, mungkin suatu hari kita bisa mencapai di situ, dimana untuk hal-hal tertentu itu seluruh Indonesia bisa disatukan. Atau kalau sekarang sebenarnya di SPBE kan ada beberapa, ada aplikasi umum dan khusus. Aplikasi khusus itu di satu instansi, sedangkan aplikasi umum berbagi pakai antar instansi. Nah mungkin awalnya kalau yang saya lihat di situ Pak, jadi kita bisa mencontek keberhasilan penggunaan whole of government account yang ada di Inggris, di mana ada aplikasi publik, aplikasi umum yang bisa berbagi pakai antar instansi. Kalau sekarang kalau nggak salah udah ada Krisna, ada Sirkami juga. Tapi kalau di BMKG saya belum sih Pak. Oh ya Pak, izin Pak. Sebenarnya selama yang memasukkan bukan hanya satu instansi, misalnya menginput datanya bukan hanya satu instansi itu bisa. Dan sependek pengetahuan saya untuk dapat diakui sebagai aplikasi umum itu harus diuji oleh Mentan, dan berdasarkan ke Mentan bahwa aplikasi ini akan menjadi aplikasi umum, terus diassess sama Mentan dan ditetapkan ini aplikasi umum seperti Krisna dan Sitani. Kalau untuk yang hanya satu instansi, misalnya di Inggris itu nanti jadi aplikasi khusus apa kategorinya. Ya, mungkin ada lagi yang dari yang lain. Bu Ani tadi mau sempat. Enggak, makasih. Ya, appreciate aja teman-teman CPNS sudah bisa share apa yang dipahami pada kami semua di sini gitu, karena memang ini sejalan sekali dengan apa yang sedang coba diterapkan oleh Pak Karo kami kita ya kami lagi Pak Karo kita. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi teman-teman sampaikan berhasil gitu diterapkan di Biro Hukum dan seluruh BMKG gitu nantinya gitu. Jadi kami juga punya harapan yang sama supaya organisasi BMKG ini menjadi organisasi yang agile gitu, yang cepat gitu larinya, karena memang kita itu bergantung pada, kita itu seperti yang Ibu KBMKG selalu sampaikan bahwa BMKG merupakan organisasi yang science based gitu, technology based, di mana sains dan teknologi itu cepat sekali berkembangnya gitu. Jadi kalau kitanya tidak bisa lari mengikuti sains dan teknologi itu, maka akan sayang sekali gitu. Maksudnya jadi apa yang tadi disampaikan teman-teman tadi, saya sempat mendapatkan beberapa poin-poin yang rasanya ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Karo, yang coba diterapkan, yang tentunya harapan kita semua. Terima kasih banyak sudah sharing ke kami hari ini. Itu aja Pak PLH. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Makasih Bu Ani. Mungkin ada? Terima kasih kepada Pak dan Mbak yang di depan telah memberikan insight kepada kami. Ini kan saat ini sedang diekspor ya untuk berakhlak ini ya, sudah ke semua ASN di seluruh Indonesia. Mungkin saya ingin minta gimana ya, masukan atau ada ide enggak untuk Biro Hukum itu supaya kita bisa mendukung penerapan berakhlak di BMKG. Terima kasih. Dari
Nugroho, ditunggu. Salam-salamnya. Untuk Kalau dari saya mungkin karena sesuai dengan materi yang tadi saya bacakan ya, organisasi pelayanan, karena kebetulan pelayanan juga menjadi salah satu bagian dari Birohukum atau di PTSD gitu ya. Jadi mungkin untuk pelayanan di PTSD bisa ditingkatkan untuk prosedurnya bisa lebih jelas, lebih transparan, dan bisa lebih profesional, walaupun pasti mungkin PTSD sudah profesional, kan, tetapi jika setiap hari ada peningkatan pasti akan lebih baik. Jadi dari sisi pelayanannya ya Mas Bro ya. Apa perlu wadah khususnya PTSD? Misalnya tingkat pusat atau khusus pusat pelayanan. Oh, jadi saya. Karena kan memang di BMKG kan salah satu komisinya kan layanan. Ini kan harus diperkuat layanan data kuat, pengolahan kuat, tapi kalau layanan nggak kuat kan lemah. Jadi kan layanan harus maksimal, jadi perlu kerja khusus ya. Kalau sekarang kan PT itu tuh hanya ya sebagian kecil dari umat yang kecil gitu. Kalau ini dari pusat kan bisa jadi ya Mas. Oke Mas, jadi dari sisi layanannya dan aplikasinya dari layanan. Terus silakan Mas Fadil di sini. Mungkin kalau dari saya masukannya seperti apa yang tadi terkait kompeten, karena semangat dari UKB juga kan sering menggelorakan rektor pada tahun 2025 ya, 500 dokter. Itu mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti apa yang kemudian katakan beasiswa di pasar Ini ya dari sisi pendidikan ya, ada kompetensinya dari sisi pendidikan. Karena kan tadi sampaikan Bu Ani bahwa salah satunya tuh dari tadi yang bilangnya ya saya dengan teknologi kan kemarin pakai satu kelapa Pak iya kulit kelapa kemarin kulit kelapa. Oke baik kemudian Bapak, terima kasih juga Mbak Fitri untuk pertanyaannya mengenai bagaimana penerapan berakhlak ini dalam lingkungan biro organisasi. Sebenarnya yang jadi hal yang dari saya adalah ketika saya bilang salah satu panduan perilaku harmonis ini membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang mana saling kerjasama yang baik, saling mengisi. Dan saya melihat ketika bakal mengadakan MS sharing session itu bagi saya itu suatu hal yang luar biasa juga, karena itu juga salah satu hal yang penting untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dalam artian kita saling berbagi pengetahuan, karena memang ada beberapa hal yang mungkin ada yang saya baru tahu atau mungkin juga ada yang perlu ditingkat lagi. Jadi dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif bisa saling mengisi dan saling kalau itu menajamkan satu sama lain. Jadi kita sama-sama kuat untuk buat biro dan organisasi ini bisa lebih maju lagi, terutama dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Karena menyambung dari yang disampaikan oleh Nugroho bahwa ya salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan memberikan pelayanan, berorientasi pelayanan. Jadi ketika lingkungan kerja yang kondusif, saling bisa mengisi satu sama lain, pelayanan kepada publik juga bisa lebih prima gitu.
Mohon izin Pak, kalau dari saya mungkin karena portfolio yang saya dalami di sini adalah adaptif dan kolaboratif. Kalau untuk adaptif, mungkin salah satu yang paling nyata yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendukung program Takaro, di mana dengan adanya perubahan sistem kerja kita digabung menjadi tim-tim kerja baru. Kita harus adaptif dengan adanya tuntutan, kita harus mempelajari hal-hal baru. Mungkin kita dipindah dari tim kita yang sebelumnya udah nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman. Kemudian untuk portfolio kolaboratif, berkaitan dengan sekarang kita udah digitalisasi digitalisasi disposisi, mungkin kalau bahasa saya yang paling mudah itu mungkin bisa ditingkatkan dalam arti penggunaan teknologi itu nggak cuma di unit kerja kita tapi terintegrasi satu BMKG, karena saya udah pernah mengalami di mana di instansi itu terintegrasi antara absen dengan sistem disposisinya. Jadi kita buka aplikasinya, kita bisa clock in absen, kita bisa clock out pulang, kita bisa isi kita seharian itu ngapain aja, harus diisi supaya pimpinan tahu kita kerja apa. Dan disposisi juga di aplikasi yang sama, bisa diakses di web, bisa diakses di iOS, bisa diakses di Android. Jadi ya cuma satu, pengembangannya juga masif gitu. Mungkin lebih ke pengembangan sih kalau untuk kolaboratif ini. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Beda nomor. Ada lagi mungkin? Ada. Langsung aja. Absen, Pak. Mau sampai ke sini langsung aja. Mas Fer, itu ada? Cukup Pak, cukup Pak. Silakan. Makasih Pak. Kalau ada. Pak Taufik. Cukup. Cukup ya. Ada lagi? Pak, bisa. Cukup jelas. Alfian. Kan sosialisasi kan. Jimot ada pertanyaan? Cukup Pak. Yang nanya tadi Pak itu. Cukup Pak. Ya. usulnya Pak Ya. Usul Pak. Boleh. Tadi kan sudah bagus sekali ya rekan-rekan sama teman-teman PNS gitu. Apa namanya, penerapan berakhlak ini juga setahu saya menjadi salah satu nilai yang di DRB ya Pak ya, nilai DRB ya. Nah, kalau saya melihat di BMKG saat ini sosialisasi secara luas di BMKG dan internalisasi di masing-masing unit kerja. Nah, saya usul Pak, karena kalau melihat di KL lain itu banyak pasang banner gitu. Nah, mungkin untuk mengingatkan, karena ini kan portfolio itu ada banyak ya itemnya gitu. Mungkin di gedung sendiri bolehlah dipasang ada banner gitu, jadi kita dibaca juga. Jadi nggak sekedar hanya tahu terus habis itu lupa gitu, tapi bisa lah gitu kita pasang satu banner yang bisa dilihat di kayak dikatakan teman-teman PNS ini nggak sekedar menguap begitu saja, tapi bisa kita mengingatkan bagi kita semua di aja Pak. Lagi Mbak bisa. Banner atau kayak mutu kerja apa? Kalau di itu Biasanya saya lihat juga ada mutu kerja ditempel tuh di setiap yang di lingkungan itu ya. yang eye-catching aja Pak. Karena itu kalau setahu saya nanti kalau penilaian RB itu mereka kan random ya Pak, dari si Menpan ini akan mewawancara ke pegawai. Jadi sampai sejauh mana internalisasi berakhlak ini ke pegawai gitu. Jadi misalnya suatu saat kita jadi salah satu yang diwawancara Menpan nih, kita nggak nol banget gitu Pak, paling nggak tahu lah apa aja sih. Itu sih Pak. Baik Pak, bisa sampaikan ke Pak Darul. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita tutup ya acara seri session hari ini. Mungkin sedikit ada informasi bahwa untuk Ciblo tanggal 22 Agustus mulai ada surat-surat yang dari unit kerja di luar Biro Hukum. Jadi teman-teman mohon untuk sering
memonitor contohnya. Jadi ada surat juga sudah akan diedarkan bahwa biro hukum sudah memperhatikan 10. Seperti itu aja informasinya. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman di CPNS. Mudah-mudahan besok pelaksananya lancar ya. Apapun kita panggil yang terbaik dari hukum. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.